Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Saya ingin berbagi sedikit di dalam suasana yang mungkin kiri kanan kita hanya ada keluarga kita, teman-teman sulit untuk dijangkau dengan tangan. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Kita ini sebagai makhluk yang lemah di mata Sang Pencipta. Seringkali kita sebagai manusia tidak mampu menahan dahsyatnya semburan tsunami, cobaan, baik itu yang lahir dari pribadi kita sendiri maupun yang datang dari luar diri kita. Kita seringkali tidak mampu membendung dahsyatnya gelombang amarah jiwa yang menyeret kita ke dalam jurang kemaksiatan atau kenistaan. Musibah atau ujian yang melanda manusia, yang melanda kita, datang begitu saja secara tiba-tiba. Ujian bisa muncul saat kita sedang berjalan, bekerja di ladang, saat kita berada di kantor, sedang duduk manis di kursi goyang, bahkan saat kita berbaring di atas ranjang. Sungguh mengerikan kehidupan dunia ini bagi manusia-manusia yang lemah iman. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Aid Al-Qarni, Rasulullah bersabda, dunia ini terlaknat. Semua yang ada di dalamnya juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersanding dengannya dan orang-orang alim dan orang-orang yang berusaha untuk menjadi alim. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan tatkala semburan gelombang ujian Allah meluluh lantakan ketentraman jiwa manusia? Tidak ada cara lain kecuali berpegang erat kepadanya dan meyakini bahwa dialah yang mampu meredam gemuruh gelombang musibah yang menimpa hambanya. Mari kita lirikkan jiwa ini pada pohon keesaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang erat kepadanya. Tindakan tersebut merupakan awal dan akhir semua usaha penyelamatan bagi manusia. Jiwa tidak boleh lengah, karena jiwa telah bersaksi atas keesaannya yang telah melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua. Anda pasti ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sebelum di akhirat tentu Anda akan berharap kehidupan bahagia di dunia ini. Tetapi sesungguhnya tidak ada kebahagiaan atau kesuksesan yang kekal di dunia ini. Sebaliknya, itu semua menyusahkan, itu semuanya menyakitkan, bahkan menyesatkan. Allah memang menghendaki kehidupan di dunia ini sebagai sebuah ilusi yang terdiri atas dua sisi yang saling bertentangan. Kebaikan dan keburukan, kemaslahatan dan kerusakan, kebahagiaan dan kesedihan, kesuksesan dan kegagalan, semua hal itu hanyalah ilusi yang pada gilirannya nanti sisi positif akan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah dan sisi negatif akan Allah kumpulkan di nerakanya Allah. Seluruh rangkaian yang positif atau seluruh rangkaian kehidupan yang positif, sebut saja itu adalah ibadah. Itu hanya merupakan proses tazkiyah yang berusaha untuk membersihkan jiwa kita ini. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan hanya untuk membersihkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Di dalam jiwa yang bersih
akan tumbuh pikiran, perasaan, dan perilaku positif. Kehidupan di dunia ini penuh dengan malapetaka. Semua malapetaka di bumi ini tidak terlepas dari ulah orang-orang yang berjiwa kotor, berhati keras, hatinya gelap gulita karena tak kuasa membendung nafsu yang menghancurkan jiwanya. Orang-orang yang tidak mampu bertahan dari bisikan halus kemurkaan hawa nafsunya akan masuk ke dalam genangan lumpur kemaksiatan. Ingat kawan, virus yang lebih kejam dibandingkan virus corona, yaitu virus yang ada dalam hati kita, penyakit hati yang akan bercokol dalam kegelapan. Bahkan melalui pembuluh darah kita, virus penyakit hati ini akan disebar ke seluruh tubuh hingga hatinya menjadi hitam pekat, seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Atau bagi gelap gulita di lautan kelam yang diliputi oleh ombak, di atasnya lagi mendung bergumpal. Gelap bertumpang tindih dengan gelap. Jika diulurkan tangannya, nyaris ia tidak mampu melihat sendiri. Barang siapa yang Allah tidak menjadikannya cahaya untuknya, tidaklah ia mendapat cahaya sedikit pun. Alangkah berbahaya. Alangkah berbahaya. Alangkah berbahaya jika hati yang gelap ini menimpa orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah dan amanah oleh Allah sebagai pemimpin. Mengapa demikian? Karena para cendekiawan yang seharusnya menjadi panutan umat, ketika semakin cerdas otaknya, ia semakin berperilaku sombong dan angkuh. Akal sehatnya tidak lagi difungsikan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama manusia. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak lagi mampu menyadari bahwa ada pembatas antara dirinya dengan hawa nafsunya. Banyak realitas kemurkaan yang terjadi, bahkan kerap kali tampak di pelupuk mata kita. Itu semua akibat kebutaan hati manusia. Mengapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekunya mata karena kerasnya hati. Kerasnya hati akibat banyaknya dosa. Menumpuk dosa akibat lupa mati. Lupa mati karena banyaknya angan-angan. Terlalu panjang angan-angan disebabkan terlalu cinta dunia. Cinta kepada dunia itulah yang menjadi sumber malapetaka dan menjadi sumber segala kesalahan. Jangan sampai hati dibutakan oleh kecintaan terhadap dunia yang akan menyesatkan kehidupan manusia. Janganlah kita seperti orang-orang yang berpegang pada paham bahwa dunia adalah tujuan akhir dari hidupnya. Sesuatu yang final dan dijadikan sebagai pujaan dalam hidupnya. Tetapi kita harus berkomitmen bahwa hidup kita untuk mati menuju kehidupan akhirat. Dengan demikian, hati kita dapat mengakui dan meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Jadikanlah kehidupan dunia, harta, kekayaan sebagai wasilah atau media untuk menggapai kehidupan di akhirat nanti. Selamat berjuang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.